Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Pertanyaannya, malam untuk mampu. Bagaimana kalau dia tidak mampu seorang suami mengajarkan agama? Padahal itu jadi kewajiban suami. Ya, maka seorang suami wajib nyarenkeun, apa nyarenkeun teh? Menyarankan. Merekomendasikan ya. Menitipkan. Merekomendasikan untuk belajar kepada orang yang mampu mengajarkannya. Pada ustadz gitu kan yang mampu mengajarkannya. Sebab pada hakikatnya ngajar kewajiban ibadah itu kewajiban daripada suami ya. Jadi bukan kewajiban ustadz gitu kan. Nah, dalam hal ini berarti apa? Suami wajib ya merekomendasikan kepada ustadz untuk mengajarkan istrinya pelajaran-pelajaran yang wajib yang dia tidak ketahui gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Jadi merekomendasikan belajar itu bukan hanya anak ya kepada ustadz, tapi juga istri gitu kan. Kepada orang yang ngerti, paham tentang masalah agama. Seperti itu. Karena dalam hal ini misalnya suami belum mampu untuk mendidik, ngajarkan yang berkaitan dengan tata cara kewajiban ibadah. Seperti itu. Walaisa lahu darbuha, dan tidaklah bagi suami memukul istri ala tarki shalah apabila ninggalkan sholat. Nggak boleh. Misal suami ini nyuruh sholat kepada istrinya. Misalnya nyuruh sholat. Ayo sholat dulu. Nggak mau tuh si istrinya. Terus dipukul. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi walaisa lahu darbuha ala tarkis sholat. Tidak boleh bagi suami memukul istri ketika si istri ini meninggalkan sholat. Wanahwiha, dan sesuatu yang lainnya min hukukillah daripada ibadah kepada Allah. Kewajiban-kewajiban kepada Allah. Itu. Dalam hal ini berbeda ya. Pendapat ini berbeda. Cukup hanya mengingatkannya saja. Nyuruhnya saja. Misalnya istri belum sholat nih, diingatkan. Terus jam 2 aina ayo gerak sholat. Nah, gitu. Jadi tekudu nanti dipaksa-paksa gitu ya. Cukup dengan segitu juga insya Allah mengerti. Gitu. Bi khilafi huquqi nafsihi. Berbeda atas hak-hak kepada dirinya suami. Wahiyya siyanatun. Wahiyya siyanatun nafsiha. Yaitu menjaga dirinya. Harus menjaga dirinya min an tuti afirasyahu ghairuh.
dari perkara yang apa namanya? Mempersilahkan laki-laki lain untuk menyetubuhi istrinya. Nah, ya misalkan jadi nggak boleh ya, tidak boleh suami ya mempersilahkan laki-laki lain ya untuk ininya. Wal ihtijab ya. Kemudian menutup diri an ru'yati ajnabi dari pandangan orang asing min badaniha dari badannya. Mimma yahrumu nadhruhu dari perkara yang haram ya. Apabila memandangnya. Watarku mutalibatiha lahu dan meninggalkan atau tidak menuntut mutalibatiha lahu bagi suami, tidak menuntut suami fauqal hajati pada hal-hal yang melampaui kebutuhan. Wa ta'affufiha dan senantiasa menjaga diri dari mendapatkan harta yang haram. Fayajuzu darbuha, maka boleh bagi laki-laki bitarki apabila si istri meninggalkan tilkal hukuk, kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, jadi dalam perkara misalnya ya, istri misalnya, dia tidak pakai jilbab keluar rumah, sehingga dipandang oleh ajnabi, orang asing, ya, dipandang oleh orang asing, maka bagi suami itu boleh memukulnya, tapi dengan pukulan pendidikan gitu. Jadi bukan pukulan penyiksaan. Jadi pukulannya ya biasa gitu. Hei, eta kerudung, eta jilbab anggo. Nah, gitu ya. Atau pekerjaan-pekerjaan haram yang lainnya. Misalnya seorang istri menuntut suami untuk korupsi. Naudzubillah. Ya. Menuntut suami untuk korupsi. Pekerjaan yang sangat berat yang di luar daripada kemampuannya. Maka bagi suami boleh tuh dorbuha memukulnya. Sebab itu adalah perkara-perkara yang haram yang memang bisa dicegah oleh dirinya. Gitu. Jadi urusannya itu hablum minan nas. Tapi kalau hablum minallah, ya jangan dipukul. Misalkan belum sholat, jangan dipukul. Gitu. Beda dengan hablum minan nas. Hubungannya antar manusia. Gitu. Maka boleh dipukul. Misalnya seorang istri berjalan berduaan dengan suami atau dengan laki-laki lain. Itu juga sama. Seorang suami boleh untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik istri. Gitu. Begitu. Wajibu dan wajib aidon juga bagi suami